pilihan yang sangat amat bijak dari Bigetron Alpha serta Ruby. Ini Rubynya kayaknya buat mat nggak sih? Keren Ruby sih. Goldland sini ini oke sih. Karena kalau seandainya ya Ruby Goldland dia setidaknya masih punya badan untuk menahan gempuran damage dari Brody. Ya. Dan lebih leluasa dan lebih efektif kalau untuk Natalia yang menjadi roamer ya. Karena dia bisa pergi kemanapun dia mau daripada dia harus berada di side lane tapi dia harus meninggalkan lane-nya terus-terusan. Oke, Peter banget pemilihan dari Steven AG dan juga anak-anak dari Bigetron Alpha. Di mana mereka melihat ada dua sosok yang mungkin lemah dari sisi SP walaupun kuat banget dari sisi damage-nya. Digas nih Natalia. Langsung sih. Itu langsung loh 2 marksman-nya ditutup kayak gitu. Gila sih sampai untuk sekarang. Siapa last pick-nya? Tamus kan bener sesuai dengan dugaan kita. Bahwa mereka nggak mau ada pick off tapi mereka mau all in berarti. Mereka akan ngebadanin. Ini tiganya, Tamus, Kufra sama Matilda itu cuma menjadi umpan. Menjadi umpan. Dan yang bakal jadi PR ini karena udah ada kontes dari Natalia. Oke. Pinter banget dari Bang AG. Karena mungkin sudah analis catat dari coach online yang begitu banyaknya. Iya. Dengan strategi yang kita tahu. Ini front to back emang bagus. Front to back memang bagus. Tapi kalau frontnya ada 3 begini no, Kufra, Matilda, Tamus kan capek ya Pak ya. Main back to front. Mainnya dari belakang. Mainnya dibalikin ya Pak? Dibalikin. Wah Pak capek Pak. Dibalikin Pak. Tapi ini bener ya. Bisa main agresif banget Bigetron. Kenapa? Karena Natalia bisa bawa execute. Dan ingat bahwa ada Nathan yang sepertinya akan mengisi di bagian jungle. Sesaat lagi kita akan langsung masuk ke line of down. Inilah dia best of 3 series game yang kedua. 1-0 untuk Bigetron Alpha. Apakah akan menyamakan kedudukan dari Siusun atau jangan-jangan akan end 2-0? Yap, langsung aja ini dia berikan dukungan kalian untuk Bigetron Alpha ataupun tim-tim lain yang sedang berlaga, tapi tetap dengan respect tanpa menghujat tim lain yang sedang berlaga juga. Sun Boxy. Langsung aja tadi ada tanda seru, ketahuan sudah mungkin seperti ya kehadiran dari KY, tapi KY cukup berputar, dikejar habis-habisan. Dia balik lagi masuk ke bagian atas dan untuk sejauh ini tidak terdeteksi, siap untuk maju ke bagian depan. Rune akan menjadi korban, ada punching ball juga terkena langsung ke arah dari Natalianya. Sedikit lagi episode dari Rune. Rune-nya bisa selamat sedikit lagi. Namun untuk sekarang dia berhasil mendapatkan juga ke arah purple buff-nya, agak sedikit miss sebuah rencana yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Waduh sayang loh, tadi eksekutifnya udah dikalkulasi soalnya. Iya, karena runnya juga di cover kan sama Boxy dan Boxy. Kali ini malah memporak-porandakan Max-nya, bahkan memaksa Max untuk recall. Oke, mungkin dia mau ngambil kapal. Udah ada harusnya kapalnya. Sama-sama sih ini kayaknya 1 kali recall udah ya. Belum tapi Nathan tidak baik. Nah ini dia, Ripo harus berpikir keras di early game. Dia bertemu dengan Tamus. Aduh, agak sulit banget untuk bisa memenangkan lane-nya karena yang satu juga pasti bakal sangat kuat dengan durability dan juga damage yang sangat-sangat besar dari awal. Ketahuan KYY. Ini KYY bener-bener harus sabar sekarang. Karena dia mau nggak mau reset. Gila Boxy sih mainin instingnya ini nih. Insting tank seperti ini yang cukup berbahaya. Kenapa? Karena dia itu bahkan bisa menebak-nebak buah manggis sekali aja. Tyrant Revenge yang membuat KYY menangis. Waduh, tebak-tebak buah manggis, Pak. Langsung dipandang sinis begitu aja. Dan sekarang berhasil lagi mendapatkan ke arah KYY. KYY lewat sebuah instingnya. Baik banget, kelar. Itu, Boxy nebak-nebak buah manggis tuh langsung ketahuan. Dan KYY juga harus hilang. Sementara menit yang kedua langsung diamankan begitu saja 2-0. Sudah dikantongi oleh teman-teman dari Siusun. Dan Turtle tidak akan ditukarkan dengan apapun karena kali ini masih berada di tangan Siusun. Bukan main, ini mah emang benar-benar dikawal Rune ya. Kemanapun dia pergi ada Kufra di sebelahnya. Pas pam Rune. Pas pam Rune ini namanya. Oke, Federal Ice Strike tapi masih bisa pergi Ranya. Ada KYY yang perlahan tapi pasti udah mulai bergerak juga. Ditembakin lagi tapi tidak cukup berasa ke arah Kufra ya. Bener, tapi itu adalah satu momen di mana dia ngebaca pergerakan ketika KYY ngebuka map, langsung ketahuan posisi dari Boxy. Ditetes lumayan lah sekali, cicil-cicil damage aja, biar Boxy bener-bener gak 100% HP-nya. Nah ini dia nih, menjadi PR lagi untuk Bigetron Alpha. Bagaimana mereka bisa mengejar ketertinggalannya di awal game seperti ini. Walaupun jaraknya masih ada di angka sekitar ya 500 gol aja loh. Dilompatin Tyrant Revenge yang hampir aja mengenai ke arah Max. Tapi Max masih bisa melakukan farmingannya. Mendapatkan satu monster jungle lagi. Di atas sana langsung aja ke arah Kufranya. Langsung digaru-garu begitu aja. Ada Federal Ice Strike berhasil mundur. Rune yang maju ke bagian depan, ada Entropy yang udah langsung diaktifkan. Tapi Embernya mencoba untuk memancing dan juga badanin ke arah Rune. Kabur sudah, mundur sudah pemain dari Bigetron Alpha dan juga pemain dari Siusun. Cukup kocar-kacir
tergelincir di awal game sepertinya dari Bigetron Alpha ketika mereka kehilangan satu momentum untuk mendapatkan poin kill dari KYY. KYY-nya sendiri bahkan belum mendapatkan apapun, malah dia yang harus kehilangan 2 death point. Sementara lihat run-nya, dia benar-benar bebas banget farming karena ingat si Yusun membawa metode 2 marksman. Mereka harus bermain sampai dengan late game, Pak Bulung. Yep. Nah ini Ripo, dilompati tadi boxingnya, mau berpindah tempat dengan cara yang cukup ekstrim juga ya. Max pun harus mundur di mana mereka mulai ditekan habis-habisan ada Pendek tapi nggak kena karena siapapun. Sementara itu maju ke bagian depan, Ra-nya hilang, tapi Natalia hampir aja menghilang untuk ketiga kalinya. Itu satu hit terakhir dari seorang bro dengan Tornado Memory. Ternyata masih belum cukup untuk menumbangkan ke arah seorang KYY. Ran sudah menggunakan satu buah entropinya. Taren Revenge keluar begitu saja. Ripo dalam ancaman kali ini mencoba untuk berdansa di depan, mencoba untuk flicker. Taren Revenge juga tidak bisa dihindari lagi. Boxy dengan momentum yang tepat, tapi Ripo ternyata masih bisa survive. Dan Gamora, dia punya Feather Strike. Apakah dia bakal mengeluarkan satu ultimate-nya untuk membersihkan wave minion, tapi belum cukup. Ternyata Taren Revenge juga sudah digunakan Gamora, ternyata nggak bakal bisa survive. Sementara di belakang sana, execution-nya perfect banget dari KYY. Menukarkan jungler untuk seorang mid laner, tapi kali ini KYY juga mulai ketawa lah. Sudah tidak begitu saja, Taren Revenge sudah digunakan, tapi true damage tidak bisa dihindari lagi. Smoke bomb, KYY masih bisa survive. Dan masih ada Falling Star pun dari seorang Ripo menyelamatkan hari dari seorang Henki KYY. Namun ternyata tetap tumbang karena ada Circling Eagle. Dari belakang ada Ember yang hadir. Ada abang pun tercipta tadi hingga mengakibatkan Natalianya menghilang dengan cukup cepat dengan darah yang gak begitu banyak lagi. Saling memanfaatkan momen di mana ada masing-masing player yang darahnya gak cukup banyak, darahnya tersisa sedikit, dan disitulah beberapa player backupan langsung masuk dan juga menghajar. Ini di bagian power FYD Insurance, pelopor asuransi digital pertama di Indonesia. Bebaskan langkahmu ya. Tapi Federasi buset sakit banget loh itu turunnya. Tapi dia masih bisa mendapatkan langsung ke arah satu turtle dan bubar jalan semuanya. Oke, tapi Boxy bukan target KYY. Ingat, KYY udah gak boleh asal-asalan untuk tongol karena Tyrant Rage sudah digunakan. Ripo juga masih punya satu pergerakan untuk menghindari hal tersebut karena terkena interference. Namun Ran, dia bakal tercakar dan langsung tereksekusi oleh KYY. Ini pertukaran poin kill cukup adil, tapi Maxnya bakal terjebak di depan satu Tyrant Rage tidak bisa dihindari lagi. Tornado Memory dapetin satu daripada seorang Ra. Masih mau lebih, tapi ternyata masih bisa dijemput dengan Guided Wing. Wah, 1-1 dari masing-masing junglernya, sama-sama terculik juga. Sebelumnya Natalia udah bagus banget bagaimana flanking yang dia lakukan. Sangat-sangat berkomunikasi juga mungkin dengan Esmeralda digunakan oleh Ripo. Dimana tadi sangat cepat kejadiannya, dimana penjagaan lepas dari Ran langsung masuk Natalia di sana. Wah, entah kenapa ya melihat potensi seperti ini. Bigetron Alpha walaupun mendapatkan poin kill ke arah Ran, tapi Ra-nya ini loh. Iya loh. Ra-nya tidak terurus dan bahkan diberikan efek stun. Bahkan ada masih ada Tornado, tapi pada one video situation masih mencoba untuk bertahan dan masih bisa survive. Tidak ada Tornado Memory, malah Ran-nya yang tumbang di arah jungle. Namun itu dia momentum comeback-nya. Lihat bagaimana counter attack yang diberikan. Coba udah dapetin satu tapi ternyata masih ada Feather Strike dan Max masih ingin lebih. Ember bakal jadi target selanjutnya. Mencoba untuk dicakar tapi terlalu jauh dan Ember masih survive. Wow, mereka tahu ada beberapa player yang dimiliki oleh Siusen dengan darah yang gak begitu banyak lagi. Langsung dihajar habis-habisan, baik banget. Tadi ada 2 orang sekaligus bisa didapatkan. Dan Max untuk kali ini selamat pergerakannya. Tidak ada pertukaran dan sekarang Matilda pun menjadi korban. Teman, ada interference tadi ditembak tapi gak kena ke arah KY dan sedikit tas-tas lalu mundur. Lihat di arah bottom lane-nya Mat, benar-benar ganteng doang. Nge-clutch jago banget. Itu benar-benar luar biasa di arah bottom lane. Dan lihat juga Max-nya. Dia walaupun sempat tertangkap tadi, dia masih bisa survive bahkan untuk setup turtle selanjutnya. Yep, ini dia monster jungle digas dulu, item pun sudah terlihat. Heptasis BOD, waduh KYY ya. Dan dia bikin dire hit Pak Bulung. Jadi ketika 30 detik cooldown-nya itu ready, siapapun yang target darahnya itu makin sekarat, damage-nya bakal makin lebih tinggi. Apalagi di bawah 35% darahnya. Waduh, KY. Oke. Nah ini dia turtle-nya Pak. Tyrant Revenge udah di-charge. Ke arah manakah itu akan dilompati tapi ternyata tidak dilepaskan begitu aja. Natalianya membuka langsung aja bagaimana peperangan langsung dari sedikit lagi dan langsung menghilangkan aja satu orang. Yaitu Nathan jungle utama mereka, tapi Natalia pun harus berkorban di sana. Satu player lagi dari situ langsung tumbang begitu aja. 2 marksman utama mereka. Gak ada damage deal tambahan lagi nih, waktunya bikin apa akan bersinar. Diajar habis-habisan, Matildanya diusir mundur. Ada Tyrant Revenge tapi tambusnya sangat kuat di bagian depan hingga kebaik cukup lama. Namun dia pun harus menghilang juga. Kufra seorang diri. Boxy tersisa sendirian dan lihat bagaimana make play dari Ripo dan juga Mat. Gila
Gila, dia berdua benar-benar memporak-porandakan diri di belakangnya agar teman-teman dari Siusu tidak bisa pulang, malah ingin dibuat pulang. Lihat Boxy juga udah mulai hadir, Rannya mendapatkan satu dengan menggunakan Retribution, tapi Boxy juga bakal disengage karena kayaknya kalau mengeluarkan Tyrant Rage lagi itu bakal jadi malapetaka. Dari tadi, ingat kayaknya belum kelihatan sama sekali interference-nya udah mulai di pop out, dan bahkan Felix ini nggak boleh asal-asalan, dia harus ngebadanin seorang Ran. Dari tadi Rannya jadi target 4 kali tumbang. Kesulitan di saat ada Natalia dan kadang ada beberapa momen di mana Kufranya nggak bisa selalu ngikutin juga. Karena dia pun dari Kufranya kan adalah inisiator juga. Dia pasti harus melakukan sebuah pergerakan ke depan terlebih dahulu selain dari adanya Matilda. Dan dia tuh tipikal yang hide in the bush, hit or miss. Itu dia, Pak. Kalau misalkan dia ketahuan di lini depan, lah berarti teman-teman dari Bigetron lebih milih untuk ini dong, mencar. Jadi di Biar saat di saat ada Kufranya yang udah mulai melakukan pergerakan, ada penjagaan yang lepas dari Ran. Disitulah digas habis sama Bigetron Alpha. Nah, ini dia nih KYY. Hampir saja ketahuan tadi dengan super position. Dan bahkan ini KDA-nya lumayan menarik dari KYY ya. 4-4-4 walaupun dia tumbang 4 kali, tapi dia dapetin 4 assist dan 4 poin kill. Tapi di atas sana Felix dalam ancaman. Dia bakal mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Terkena di damage cukup tinggi. Mana Mountain Choker-nya lagi cooldown. Ternyata Lord sesaat lagi juga akan muncul di Land of Dawn. Wah, Lordnya nongol. Mereka harusnya bisa memanfaatkan momentum ini ya, dimana sekarang mereka lah yang memimpin dari sisi network dan itu cukup banyak loh angkanya. Berpindah tempat dengan cukup cepat, tapi kelihatan tadi ada lompatan antar kota, antar provinsi. Antar kota, antar provinsi ya. Langsung saja naikin bis Damri. Wah, itu kan maksud Anda. Wih, saya cinta produk lokal. Sama Pak, saya kalau di bandara juga naik itu Pak. Bener. Murah. Yoi. Kayak ya, hampir tuh super position. Nah ini nih cara detektor Natalia. Dilompatin ya kan. Belum lagi ini Ra sih dari tadi. Ra yang udah kita duga-duga dia farming Pak. Tapi ternyata dia tidak bisa mendapatkan space untuk memberikan dealing damage dengan bebas. Lihat tadi, Ripo loncat. Bukan main. Loncat tapi langsung tertarik begitu saja ke depan. Ripo mencoba untuk bertahan tapi masih bisa bertahan. Sementara Rune-nya bakal tumbang di depan. Benar-benar mau dapat 1 dan bahkan mungkin jadi 2. Ran-nya bakal ditumbangkan karena pada revenge connect ke arah depan. Lord-nya diamankan oleh seorang Max, namun sebenarnya tidak ada korban jiwa karena Ra diselamatkan oleh Boxy. Baik banget, tidak ada korban jiwa dari Bigetron Alpha di mana mereka sekarang bersiap untuk langsung menghujam lagi masuk ke dalam area pertahanan dimiliki juga oleh Siusun dengan satu Lord yang udah berhasil mereka ambil. Ada beberapa recall yang dilakukan. Ini Lord yang pertama 50 apakah masih bisa di-defend karena akan menuju ke arah bottom lane. Untuk teman-teman dari Siusun, mereka agak sedikit kocar-kacir. Lihat Felix-nya aja baru jadi War X di menit yang ke-11. Max, coba kita lihat lagi itemnya. Oke, udah terlihat di sana ada Let's Battle, War X langsung udah ada malah Victor juga. Dan sekarang mungkin akan mengarah juga ke arah BOD. Kita lihat aja apa itu item akan jadi karena ada 2 orang di bagian atas yang harus mundur. Satu panah 700, udah ada Malefic Roar, agak sedikit rontok tentunya. Ingat Gamora, dia punya Federal Strike dan udah punya Lightning Truncheon, hati-hati. Bahkan ada Jimmy Swan juga. Apakah bakal langsung ditetes begitu saja karena belakang Rannya separuh darah hilang. Oh my god, lihat dari seorang Gamora dengan Federal Strike 1 kali tetes hilang begitu saja dari Ran, harus paksa untuk mundur. Waduh, mau lompat ke depan yakin? Oke, mundur lagi Pak. Tidak terlalu yakin. Sekali dia lompat masuk lagi ke dalam pagar rumah yang mereka milikin. Waduh. Ini agak PR kalau seandainya kita melihat pergerakan dari Siusun yang cuma di dalam ini ya, di dalam kandang ya. Yep. Karena entah kenapa, walaupun mereka punya 2 marksman, tapi mereka tuh gak bisa asal-asalan untuk melakukan defense. Karena 1 kali langkah aja mereka nempel. Lihat, lihat, 1 langkah nempel. 2 orang bisa langsung sekarat kena Gamora. Itu dia Pak, ini dari mereka ya. Wah. Gamora. Salah pergerakan aja dari Siusun, hati-hati bisa tusun loh. Benar. Ngeri loh ini Siusun udah dengan jarak network yang cukup jauh juga. Dimana mereka beberapa kali teamfight udah menjawab lah beberapa teamfight ke belakang kalau mereka terkocar-kacir mereka kalah. Tapi momentum itu selalu ada, Siusun hanya tinggal bagaimana bisa memanfaatkan momentum walaupun sekecil apapun. Wah ini harus benar-benar sabar, banget sabar. Menit 13. Dan ingat, Marksman itu baru benar-benar mulai mengamuk di atas menit ke-15 sampai dengan 17. Mereka punya 2.
Max, nggak ada yang lihat. Relax. Small mistake ya kan. Lagi mencoba fokus gitu Fokus, kan. Pak. Fokus dong. Kaye juga sama Muter mencari baik. dalam stealth mode yang ia miliki. Gamora hanya melakukan freeze lane saja agar teman-teman dari Siusun keluar kandang farming. Wah ini dia nih, emang disuruh mereka keluar, tidak boleh di dalam rumah terus. Ntar nggak kena matahari, nggak ada vitamin D Pak, kena masuk dalam Benar, tubuh ya, Pak. vitamin D1000 ya Pak. Waduh. Benar banget. Perharinya dibutuhkan emang untuk semua makhluk hidup. Dan Gamora, wah ini sih. Gamora gimana cara nangkapnya? Dia purify, Tyrant Revenge sekalipun ya. Ini harus lewatin Ripo dan Kayeye. Dia pasti di bagian belakang mulu. Bener. Oh sama matnya juga, jangan lupa. Mat ini nyusahin banget. Kenapa? Kufra ke cancel Iya terus Pak, dari tadi. orang masuk dia don't run walking, dilompatin masih miss aja. Ada lompat indah tadi yang dilakukan oleh Esmeralda. Beautiful jump Beautiful jump. dilakukan oleh seorang Ripo di arah top lane. Yap. Waduh, ini yang berat sekali ya ketika kita sudah mulai perlahan-lahan melihat dari itemization Boxy. Juga cukup respect terhadap teamfight jangka panjang. Dia bikin ke arah Immortal karena takutnya dia terpick off di teamfight nanti. Dan Ripo melakukan yang dilakukan oleh Gamora dan juga Matt. Lihat kendali mapnya di freeze lane. Biar teman-teman dari Siusun yang mendekati ke arah minionnya. Ini Bigetron Alpha, klasik Bigetron Alpha. Yap. Dibawa ke late game lagi nih sepertinya. Bigotan apa kita tahu. Walaupun waktu MPL kemarin Onyx lah yang memegang bagaimana game terlama ya. 19 menit. 19 menit. Tapi Bigotan apa tetap dengan track record yang mereka miliki. Mereka sangat-sangat kuat sekali di saat bermain dengan waktu yang cukup lama. Max kali ini apa yang bakal dilakukan? Mencoba untuk mengambil Lord terlebih dahulu. Lord yang kedua sudah damage dan tanpa adanya kontes tambahannya lagi. Tanpa retri loh, Pak. Gamora di Fine Glaive, Genius One. Hati-hati, awas tuh 1-2 bar hilang begitu saja. Box dipaksa untuk mundur. Langsung kocar kacir pemain dari Siusun. Itu tank loh. 3 tetes. Kufranya kayak emang mumi jarang kena air, Pak. Kan makanya udah Panas, dibilang. panas. Ini entah kenapa ya, dengan satu mobilitas yang dimiliki oleh Gamora, dia farming sampai jadi Divine Glaive. Satu kali terus bakal jadi ancaman. Boxing ada revenge digunakan, artinya ikut informasi sudah diberikan dan bahkan Raja dipaksa untuk mundur. Lihat Raja kocar kacir dan bahkan Raja juga harus regen terlebih dahulu. Dealing damage dari Gamora terlalu tinggi. Akankah sesaat lagi dia punya Venom Astrek yang kedua? Hati-hati terhadap pergerakan dari Ember, hati-hati juga terhadap pergerakan dari Ripo karena dia bisa menghisap semua absorb damage yang ada. Sementara Felix masih menahan badannya di depan. Mana Venom Astrek yang kedua? Kami menunggu serangan tetesan dari Gamora. Wah, ini mana nih serangannya nih? Mana serangannya nih, Prof? Masih ditahan dulu loh. Masih ditahan. Ripo juga menahan di lini depan. Maxnya juga nggak mau salah-salah untuk masuk. Oke, Tyrant Revenge bakal ada konsil. Langsung flicker. Tyrant Revenge connect ke arah Ripo, tapi Ripo gak bakal bisa di follow up. Damage dia terlalu tinggi di depan. Serangannya bakal hilang. Masih ada entropy, tapi ternyata Maxnya lihat langsung mengincar ke arah Boxy. Boxy dalam ancaman, tapi masih punya bouncing ball ke arah belakang. Felix mencoba untuk mengincar ke arah Max, tapi Maxnya masih punya stress tas. Mundur back for safety dan hanya ada Kayeye yang harus tumbang. Bagus banget juga tadi bagaimana backupan dari Gamora dengan energy impact dari Curse of Crow-nya ya. Dengan combo tersebut ada juga pasif tadi yang tercipta hingga membuat Tamusnya agak terstun beberapa saat. Dan itu menyelamatkan bagaimana Max bisa mundur dengan terasa ke bagian belakang. Sekarang waktunya Siusun seperti akan langsung maju ke bagian depan. Tertangkap basah sepertinya tapi masih mundur lagi, ditarik juga. Dengan ada satu yang faded, baik banget peperangan kembali mencari bagian depan. Mundur sudah nggak ada entropy, ada satu lagi tahun apa memori tapi damage belum cukup juga. Double kill berhasil didapatkan. Maju lagi satu yang terakhir, triple kill looking for media dan ini dia media harusnya berhasil didapatkan oleh Beck dan bener aja Felix tidak boleh pulang, harusnya kemenangan akan menjadi milik dari kita Lapa. Oke, ditungguin ada 2 gerobak UMKM bersama dengan satu abang-abang penjualnya di sana. Oh my god, Gamora masih dikejar. Felix masih ingin mendapatkan shutdown tapi itu bukan menjadi jawaban karena Bigetron Alpha take this game 2-0. Wow. Perang yang mendadak pecah barusan. Maniak loh. Maniak. Itu benar-benar tadi emang dimana di saat dari Gamoranya sendirian ditabrak tuh sama Kufranya tuh. Yes. Tapi ternyata di saat kau menabrak rekanku, disitulah nyawamu menjadi milikku.